wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib isya Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, yaitu berupa hidayah, iman dan Islam. Salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in dan para pengikutnya yang setia sampai dengan hari ini dan yaumul kiamah. Dan kita tidak terasa para jamaah sekalian, kita sekarang ini mengawali tahun 2026. Tahun 2025 sudah kita tinggalkan. 2025 kemarin kalau kita mau introspeksi, memang kita kan disuruh selalu introspeksi ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kita senantiasa untuk introspeksi mawas diri terhadap apa yang telah kita lakukan pada masa yang lalu, atau yuhasibukum billah, kita hisab diri kita. Kalau kita hisab, kita perhitungkan atau kita evaluasi diri kita, kira-kira kita itu pada masa yang lalu itu kita termasuk orang-orang yang bahagia, kita banyak mendapatkan kebahagiaan atau banyak mendapatkan kesusahan kira-kira? Susah nggih? Nggih. Keluarga kita kira-kira gampang aturannya? Anak-anak kita kira-kira apakah mudah kita arahkan? Gampang napa mboten? Kemudian istri kita juga, keluarga kita, termasuk diri kita. Apakah kita pada saat tahun 2025 itu kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah kenikmatan, diberikan Allah kemudahan, atau sebaliknya kita itu banyak ya diberi yang tidak enak? Katakanlah kita ini tidak terasa disiksa Allah, dikasih ujian Allah, disiksa Allah, dikasih permasalahan-permasalahan. Kira-kira tahun 2025 kemarin kira-kira kita gimana? Apakah kita itu banyak gak enaknya atau banyak enaknya? Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kita setiap hari niki selalu sholat. Di dalam sholat kita ada rukunnya sholat, yaitu nopo rukunnya sholat. Di antaranya rukunnya sholat adalah membaca Al-Fatihah. Lek mboten maca Fatihah sa napa mboten sah. Termasuk rukunnya sholat. Di dalam surat Al-Fatihah itu setiap hari selalu kita baca. Surat Al-Fatihah itu sehari berapa kali? Minimal berapa? 17 kali. Dan setiap 17 kali itu yang kita baca ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapakah mereka yang mendapatkan jalan yang lurus? Ya. Siapakah mereka yang mendapatkan jalan yang lurus? Siratal ladina an'amta alaihim.
yaitu jalannya mereka orang-orang yang mendapatkan apa? Nikmat, ya, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan. Nikmat yang mana? Nikmat di akhirat pasti didapat, yaitu berupa apa? Surga. Ya, wa ni'ma ajrul amilin, ya, yaitu surga jannah. Dan nikmat di dunia ini adalah apa? Berupa kebahagiaan, ketenangan, kebahagiaan. Tapi kalau manakala di dunia ini kita ini setiap hari sudah kita membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kok yang kita dapat tidak mendapatkan kenikmatan, malah yang kita dapat apa? Ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Apa? Kemurkaan Allah, adab Allah, bahkan kesesatan. Kesesatan itu kenapa? Anak kita suruh sholat itu wangel, malah belara gak karuan. Kita kasih petunjuk untuk apa? Mereka kita suruh untuk ibadah wangel, ya, sholat subuhnya angel, malah gini wow, lek wis gede gak karu-karuan, gak mulai, malah kena macam-macam pergaulan. Ya, kenapa demikian? Ya, malah mendapatkan murka Allah. Murkanya Allah itu berupa siksa. Siksanya Allah itu berupa apa? Siksa dohir berupa apa? Dikasih Allah, ya, semacam bencana sekarang ini. Kalau di Indonesia seperti di Aceh bencana, tapi kalau diri kita itu setiap hari ono ae masalah. Bu masalah loro, mau masalah anake nuwakal gak mari-mari. Itu para jamaah sekalian. Nah terus bagaimana? Kenapa kok demikian itu? Padahal kita sudah setiap hari ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi kok kita sepertinya tidak di apa? Amin itu apa? Amin itu apa artinya? Supaya Allah mengabulkan, tapi tidak dikabulkan sama Allah. Kenapa kira-kira? Salah satunya adalah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya. Di dalam surat 9 surat At-Taubah ayat 18, ya. Fa'asa, maka mudah-mudahan ulaika, mereka itulah ayyakunu, ada atau mereka mendapatkan apa? Minal muhtadin, golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Kalau sudah mendapat petunjuk hidayah, itu terpelihara, dipelihara Allah. Dan dipelihara Allah dari apa? Dari murkanya Allah. Dipelihara Allah dari apa? Siksanya Allah, adabnya Allah. Dan dipelihara dari kesesatan. Sehingga apa? Hidupnya ini mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Ya. Sakinata fi qulubil mu'minin yazdatu ma imanihim, ya. Allah akan pasti memberikan apa? Sakinah, kebahagiaan, ketenangan. Dan atas imannya yang sudah ada ditambah lagi imannya. Itu para jamaah sekalian. Itu orang-orang yang apa? Muhtadin, yaitu orang-orang yang senantiasa mendapatkan apa? Petunjuk. Nah, terus bagaimana? Wong kita setiap hari sudah ihdinas siratal mustaqim, sudah berdoa, minta petunjuk, tapi kok belum dapat. Ya, kenapa? Introspeksi mau sendiri. Tahun 2025 kita masih banyak yang belum tercapai harapan kita. Hati kita masih gundah gulana dan kita masih muram, belum bahagia. Bahagia akhirat, bahagia dunia belum. Kenapa para jamaah sekalian? Ayatnya adalah innama ya'muru masajidallaha man amana billahi wal yaumil akhir. Kenapa? Karena sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu hanyalah yang mereka itu apa? Memakmurkan masjid Allah. Loh, niki loh. Memakmurkan masjid Allah. Lah sakniki awak dhewe niki memakmurkan masjid Allah napa dereng?
Memakmurkan itu napa? Memakmurkan masjid Allah itu artinya bahwa hati kita itu tertambat di masjid. Gampangane sing paling gampang wong memakmurkan masjid Allah itu setiap 5 waktu kita berjamaah di pundi? Di masjid. Setiap 5 waktu kita berjamaah di masjid. Pak, kinten-kinten 5 waktu kita berjamaah di masjid. Sinten sing kita istiqomah 5 waktu berjamaah di masjid? Sudah atau belum? Lek Jumatan tok rame nggih. Tapi kalau sudah hari-hari biasa, masjid niki lek dhuwur wonten pinten sop, Pak? 2 dhuwur 1 sop. Ada berapa orang? 10. Oke. Sementara warga kita yang muslim ada 1 RT itu sejumlah 50 wonten. Ya. Kenapa kok kita itu enggak bahagia? Karena kita jauh dari masjidnya Allah. Kita tidak memakmurkan masjidnya Allah. Memakmurkan masjidnya Allah niku artinya napa? Kita dekat dengan masjid. Hati kita tertambah dengan masjid. Ya, hati kita ini punya hubungan dengan masjidnya Allah. Kenapa kok masjidnya Allah kita itu selalu menjadi rumah kita? Rumah kita kedua. Rumah kita yang pertama adalah apa? Ya rumah kita. Karena kita setiap hari pulang. Dan rumah kita yang kedua adalah masjid. Paling seneng di masjid. Paling enak di masjid kita itu. Kita anggap rumah kita kedua. Ini para jamaah sekalian. Kenapa kok demikian? Karena innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Lah kita ini orang-orang beriman apa tidak? Kenapa kok hati kita jauh dari masjidnya Allah? Dan di masjidnya Allah itu adalah prasyarat agar kita mendapatkan petunjuk Allah, agar kita memperoleh kebahagiaan Allah, kenikmatan dari Allah, nikmat dunia akhirat. Dan kita mendapatkan apa tadi? Tidak mendapatkan murkanya Allah, tidak mendapatkan kesesatan. Ya, syaratnya harus memakmurkan. Minimal kita itu jamaah 5 kali sehari. Baik itu jadi pengurus maupun tidak, itu harus berjamaah. Jadi pengurus lah gak tahu jamaah, nggih padha ae gak memakmurkan masjid Allah. Jenenge tok tulisane pengurus tapi mboten berjamaah, nggih percuma. Maka kita ajak saudara-saudara kita memakmurkan itu bukan hanya diri kita, tetapi juga saudara-saudara kita muslim yang lain, tetangga kita yang ada di depan rumah kita, samping kita dan keluarga kita. Man amana billah, karena beriman kepada Allah. Kecuali kalau tidak beriman kepada Allah. Jadi kalau tidak memakmurkan masjid Allah itu dipertanyakan keimanannya. Keimanannya kepada Allah dipertanyakan, karena masjid ini pusatnya ibadah kepada Allah. Pusat untuk ibadah sholat, ya. Untuk ibadah-ibadah yang lain pusatnya di masjid. Kalau dia tidak mau ke masjid, tidak dekat dengan masjid, ya berarti dipertanyakan imannya kepada Allah. Yang membedakan orang iman dengan orang kufur itu adalah apa? Sholat. Sementara sholat itu tempatnya di mana? 5 waktu, yaitu berjamaah di masjid. Lah kalau dia sholat di rumah bagaimana? Kalau sholat di rumah tidak pernah berjamaah, ya sholatnya juga tidak benar, ya berarti dia tidak memakmurkan masjid Allah. Maka diajak untuk sholat di masjid. Dan dipertanyakan juga sholat di rumah itu, apa benar dia sholat di rumah? Apa benar dia sholat di kantor? Waktu kapanpun, apapun, dimanapun, kalau sudah waktunya masuk sholat 5 waktu, harus segera datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, man amana billah, karena dia hanya mencari
iman, atas dasar iman kepada Allah, yakin kepada Allah, yang diutamakan adalah ke masjid. Sekarang tinggal prakteknya. Setelah pengajian ini, kita nanti sholatnya 5 waktu. Kira-kira mau nggak kita sholat di masjid ini? Ya, man amana billah wal yaumil akhir, dan kita iman kepada akhirat. Jadi dunia itu bukan tujuan hidup kita. Dunia ini loh sangat singkat sekali. Kapan hari kita ini tahun 2025, kemarin sudah, sekarang ini sudah usia kita, tiba-tiba kita ini sudah rambutnya memutih, ya. Tiba-tiba ya, ketika rambut sudah mulai luntur, mata sudah mulai kabur. Saat ini pun plus, ya. Plus apa min, Pak? Plus. Kemudian apalagi? Kulit sudah mulai kendur. Walaupun jenengan operasi, ibu-ibu ini operasi, tetap kendur, gak bisa. Suratullah. Ya. Kemudian gigi mulai gugur. Gigi ini kalau mulai protol. Nggih, protol mboten, Pak. Wis walaupun niku mangakno waris niku wonten tukang gigi napa? Pasang gigi luaris niku. Nggih, teng pundi-pundi. Walaupun dipasang tetap gak enak, tetap protol, walaupun tidak sakit diabetes, wis tetap protol, nggih. Kemudian apalagi ketika sudah mulai udur itu, maka kadangkala kesehatan pun sulit diatur. Ya wis napa loro-loron. Paling sering napa? Lek wis tua ngeten iki, lek loro, paling sering napa beser, nggih. Titik-titik kepengin sedoyo wis niki sunatullah, nggih, dengkul niki sudah. Maka para jamaah sekalian, ya, tujuan kita bukan dunia itu cepat, tujuan kita adalah akhirat, karena akhirat itu kholidina fiha abada, kekal abadi di akhirat. Sementara dunia ini adalah semu, mataul gurur, bamal hayatud dunya ila mataul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu apa? Kehidupan yang melalaikan, yang napa bohongi, sing menipu, fata morgana, semu. Dan sesungguhnya walal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Niki tujuane. Terus jenengan kepengin napa malih lek mboten kepengin akhirat niku lho. Wong kepengin napa ndolek dunia, kepengin ndolek dhuwit tetep gak iso sugih. Sugih sak pinten jenengan? Iso lah nguasai napa pik teng Jakarta niku napa pik niku? Pantai Indah Kapuk ya. Yang sing dikapling-kapling niku, diurup lautan niku. Ya, kemarin saya ke sana. Wah, luar biasa. Kita ini nggak bisa, apalagi yang mau kita raih. Mari kita raih akhirat ini. Ya, dengan apa? Memakmurkan masjid. Wis, masjid ini dadi rumah kedua. Lek bocor ngeten iki ditembel, dikek banyu niki lho, ngeten lho. Kemudian apalagi wa aqoma sholat, orang yang menegakkan sholat. Jadi orang yang memakmurkan masjid Allah itu karena ada tambatan iman dan selalu ingin menegakkan sholat. Sholatnya tegak. Jenengan nek sholat 5 waktu, nggih. Waktunya adzan, kalau sing adzan langsung segera adzan. Mungkin pun sampai lek waktune sudah waktunya masuk sholat jek kelemar waktune kabeh wis adzan masjid jek tutupan. Lah niki kalau sing adzan. Lah ini berarti dipertanyakan, ya, berapa banyak di antara masjid-masjid itu ya dibangun, tetapi masjid itu hanya bagus masjidnya, tetapi isinya kosong, jamaahnya kosong, jamaahnya mboten jelas, ya. Yang penting bukan masjidnya yang megah, tetapi jamaahnya yang banyak. Ini tugas kita para jamaah sekalian, memakmurkan masjid Allah. Tidak hanya diri kita, tetapi kita bagaimana memakmurkan masjid Allah itu dengan tegaknya sholat yang 5 waktu. Kalau sudah tegak sholat yang 5 waktu berjamaah, insya Allah akan tegak sholat sunnah-sunnah, sholat sunnah rawatib. Apabila kita sudah mengerjakan sholat sunnah rawatib, ya, orang yang melaksanakan sholat rawatib 12 rakaat itu akan dibangunkan rumah di surga. Loh,
kurang nopo. Nikmat sekali para jamaah sekalian. Ya, insya Allah lek jenengan bisa berjamaah niku mesti saged salat sunnah rawatib 12 rakaat. Dan apabila salat sunnah duhur 4 rakaat ya, 2 rakaat qobliyah, ba'diyah juga 4 rakaat, maka diharamkan dari siksa api neraka. Lek saged istiqomah salat sunnah niku qobliyah ba'diyah 4 itu loh, kurang nopo para jamaah sekalian. Faman juhziha annar wa udkhilal jannah, barang siapa yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dimasukkan surga, maka mereka termasuk golongan maka sungguh mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Loh, niki lho nikmatnya Allah nggih. Lho ngeten kok angel teng masjid niki lho. Kurang nopo? Masjid niki lho wis masyaallah, masjid sakniki niku sae-sae. Disiapkan apa yang namanya masjid itu napa niki AC barang, lek sumuk ya adem sakniki. Dan juga para jamaah sekalian ya, kita ini wa aqamas shalah, kalau sudah tegak sholatnya bahkan 2 rakaat salam sebelum subuh itu lebih baik daripada apa? Dunia seisinya. Bahkan setelah kita bisa sholat subuh 2 rakaat sebelum qobliyah subuh 2 rakaat itu kita menunaikan sholat tahajud, ya maka Allah akan apa? Allah akan mengangkat derajat kita, kemuliaan. Wa minal laili fatahajat bi nafilatan laka saya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka apabila kita menunaikan sepertiga malam terakhir dengan kita menunaikan tahajud, fatahajat bi nafilatan sebagai ibadah tambahan sunnah muakkad, maka apa? Maqamam mahmuda, kita mendapatkan apa? Tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji itu apa? Kemuliaan dari Allah, dunia, kebahagiaan, ketenangan. Tapi kalau hari ini kita belum dapat ketenangan itu, maka perlu dievaluasi kita, bagaimana kita ke masjid kita. Apakah kita 5 waktu itu berjamaah di masjid atau mboten? Lek dereng, ayo tahun 2026 niki monggo seneng teng masjid, diajak sedaya teng masjid untuk ibadah kepada Allah berjamaah. Dan mengajak itu termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang tidak hanya memakmurkan untuk dirinya sendiri di masjid, tetapi memakmurkan itu proaktif. Kita tidak berdiam diri ketika masjid kita itu dalam keadaan kosong, tetapi kita mengajak yang lain, mengajak keluarga tetangga kita agar ayo mereka senang di masjid. Dengan apa? Ya dengan program, dengan perencanaan yang baik. Dolek mboten program nggih mboten saged para jamaah sekalian. Dikongkon tok ae nang masjid. Ayo lek jenengan teng masjid niki misale wonten pengajian, ya, programnya pengajian, kajian misalkan hari napa niki? Hari Kamis, biasanya hari Sabtu. Coba diparingi kupon. Jadi yang ikut pengajian dikasih kupon sembako, misalnya dikai minyak goreng 1 liter mawon, kira-kira dugi mboten? Dugi. Apa programnya supaya masjid kita rame ini? Ayo kita buat program, kita senangkan jamaah ini. Lek dikai panganan ngeten jek gak pengaruh. Sekali-kali dikai kupon sembako, tak kupon nopo? Duit saking pundi? Muhammadiyah niku sugih. Nggih pun kuatir, ada amal usaha. Dan kita bisa apa? Bisa berupaya wa aqamas shalah, ya, bagaimana memakmurkan masjid Allah itu menyenangkan orang. Ketika kula teng Banjarmasin, Masjid Syuhada Masjid Al-Jihad namanya. Yang sholat itu Pak sebanyak 2.500, 2.000 ke atas, penuh masjidnya, ya. Masjid ini karpetnya enak empuk, kemudian AC-nya wadem, lampune padang. Lelek masjid mriki dibanding dengan warkop bening padang pundi? Wong napa arek-arek enom niku seneng teng masjid napa seneng teng warkop?
Soalnya nopo? Soalnya enak nang warkop lungguh empuk teng mriki adem apa malih sing tuwa-tuwa iki. Adem lho mboten, Pak? Loh, ini loh, Pak. Evaluasi kenapa kok orang-orang itu tidak suka di masjid? Anak-anak muda tidak senang di masjid. Evaluasi. Ayo bagaimana agar menyenangkan? Mengajak ke masjid itu tidak sekedar kita ngajak dengan lisan, tapi bagaimana kita membuat fasilitas masjid ini menjadi apa? Nyaman, menjadi nikmat orang di masjid itu. Wis masjidnya elek, kotor sisan, ya, wakai nyamuke, wis sapa sing gelem? Loh, niki loh. Ayo dievaluasi. Karena apa? Karena syarat memperoleh kebahagiaan itu ya kita memakmurkan masjid. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid itu, yang bagaimana orang menjadi kerasan di masjid, tidak hanya untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullaha yang surkum, barang siapa yang menolong agamanya Allah, apa? Yang surkum, Allah akan menolong. Loh, lek jenengan menengae gak peduli, gak gelem nolong agamanya Allah, wong-wong niki gak nang masjid niki aras-arasen dijarakaken mawon, ya wis jenengan nek wonten menapa Allah gak akan menolong. Ya kita harus respon, harus nopo empati. Kenapa kok nggak mau ke masjid ini? Mungkin nggak nyaman, mungkin kurang niki. Nggih. Apakah tanggung jawab pengurus? Ya pengurus. Apakah jamaah tidak tanggung jawab? Iya jamaah juga. Semuanya tanggung jawab kita bersama. Ya nopo carane masjid niki makmur, ampre wong niku seneng rame, jamaahane kathah. Tengah Jihad Banjarmasin ya, itu setiap 5 waktu itu jamaahnya sebanyak 2000 ke atas dan selalu ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu tidak satu orang yang disolati, kadang 4, kadang 3, selalu terus setiap 5 waktu dan yang mensolati itu 2000 orang. Ya, di sana setiap kajian itu disiapkan makan, Pak. Kebetulan saya di sana itu 4 hari. Makan bubur itu, Pak. Isine ngadhape bubur niku ndok asin. Bubur napa niku kayak bubur ayam Jakarta niku. Dan itu ditaruh di apa? Di serambi itu sudah di gini di lantai itu sudah apa? Piring-piring semua. Orang habis sholat subuh pengajian, habis pengajian langsung mereka itu satu piring satu orang itu dikasih minum teh juga. Kerasan nang masjid niku seneng, wis masjidnya enak. Ya, sholat subuh itu saya kebetulan dahului sholatnya awal waktu. Jadi sholat tahajud di sana di masjid itu daripada di hotel, nang masjidnya enak, adem, wadang, empuk. Bahkan disiapkan apa sendenan iki. Wonten sing anu kadang kalau wonten sendenane. Ngertos nggih sendenan kayak teng masjid Arab niku. Itu dan masjidnya bersih. Siapa yang nggak senang? Loh ini loh, ya. Apakah di Surabaya ada banyak? Maka kita pun kalau Masjid Istiqomah ini kepin makmur, ayo Pak. Kita evaluasi. Kenapa kok wong-wong niku aras-arasen niki teng masjid? Ayo niki wa aqomas shalah wa ataz zakat. Ayo zakat niku napa mengeluarkan? Tidak cukup dengan kita teori mengajak, tetapi harus infak, sedekah, zakat. Zakat niki apa mengeluarkan untuk sarana prasarana niki lho Pak. Kinten-kinten AC niki ndamel ya trono mboten. Sudah belinya wattnya juga ya, listriknya, semuanya pakai dana. Ayo jangan kita pelit dengan itu. Wong ini kenyamanan itu bukan untuk orang lain, untuk siapa? Untuk diri sendiri agar masjid ini rame. Masjid ini makmur ya. Yang surkum ya, barang siapa yang menolong agamanya Allah itu Allah pasti menolong. Lek jenengan mboten nolong agamane Allah dijarno ae wis gak kira Allah nolong. Wa yutsabbit aqdamakum, maka Allah akan meneguhkan, menetapkan apa kedudukanmu. Kedudukan apa? Kedudukan agama kita, hati kita, tetap kita itu mendapatkan hidayah terus dari Allah dan kedudukan dunia.
Pun kuwatir jenengan dilengser, pun kuwatir jenengan napa melorot, pun kuwatir Allah akan meneguhkan wa yutsabbit aqdamakum. Syaratin napa nulung agamane Allah. Tapi lek enggak mau tahu niki udan terus bareng ngono netes terus iki dijarno ae. Gak mau tahu cuek kabeh. Nggih. Masjid gak makmur, akhirnya gak makmur napa? Nggih siksa, adab kena niku wae murka. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi niku napa kemurkaan, waladhdallin kesesatan. Karena apa? Karena ya itu tadi nggak mau memakmurkan masjidnya Allah, nggak peduli, nggak mau nolong agamanya Allah. Maka sudah saatnya ya, ayo kita berpikir bagaimana caranya kita bisa memakmurkan masjidnya Allah. Okay. Wa aqama shalah wa ataz zakah. Ya, zakat itu adalah satu sudah waktunya nisabnya. Tetapi kalau kita tidak waktu nisabnya, yaitu kita napa? Infak sedekah. Wa yunfikuna fis syarra'i wa dharra, infak dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, itu para jamaah sekalian. Infak untuk apa? Ya untuk memakmurkan masjidnya Allah. Tidak bisa kita hanya berdiam diri. Jenengan tingali masjid Jumat nggih. Ketika Jumatan itu ada, kalau ada napa? Jumat berkah niku napa? Biasanya diparingi konsumsi nggih. Sing masjid wonten Jumat berkah niki kalih mboten kira-kira kata pundi, Pak? Jumat berkah. Jenenge arek cilik niku kuwatangen. Mboten napa-napa. Masjid ini harus ramah. Tidak hanya ramah orang tua tapi ramah anak. Pun sampai masjid niki sing kereng, nggih. Pengurusnya kereng, jamaahane kereng. Wah, wis melayu, Pak. Yang namanya ramah itu boten teng tuku tok. Teng tuku niku lho jenengan lek beli teng Alfamart napa Indomie niku nggih. Harus apa? Ngasihkan apa? Harus senyum. Itu senyum apa? Terus jenengan tingali sekolah-sekolah niki lho mesti ono tulisan napa? Sekolah ramah anak. Dan niki mboten teng mriki isine diseneni, disentak. Kok ngrasakno dijawil. Nggih ndugi niku mestine nggih direken napa istilahnya di napa? Di napa? Ya salam kemudian apa? Minimal ditanyakan lah. Nggih, direken. Lek ana wong nyari nggih ditakoni Pak saking pundi? Nggih. Mumpun meneng mawon. Koyok-koyok salat berjamaah tapi kok salat dhewe. Antara jamaah yang satu dengan yang lainnya tidak kenal. Jamaah satu dengan yang lainnya nureken. Pokoknya wis mari imame salam marang ngono plencing mulai dhewe-dhewe individu kok gak saling mengenal. Nah, niku mboten berjamaah namanya. Kalau berjamaah satu dengan yang lain itu saling lita'arofu, saling mengenal. Saling apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling ta'awun, saling membantu, menolong, empati. Kenapa kok hari ini kok jamaahnya sedikit? Kok nggak hadir si fulan kenapa? Kita tanyakan pun meneng mawon. Lek meneng mawon itu berarti jenengan iki percuma mboten jamaah. Jamaah fisik tok tapi hatine mboten jamaah. Padahal jelas kalau orang-orang beriman itu napa? Innamal mu'minu na'ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman yang satu dengan yang lain adalah bersaudara. Maka saling membantunya, bersatulah di antara saudaramu. Empun cengkrean, empun dilokno, empun apa? Empun disemoni ae. Ayo yang ramah, yang senyum, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa kok kita di antara kita? Karena salah satu kenikmatan Allah yang berikan kepada kita itu adalah dengan kita ini persaudaraan itu ikhwana, satu persaudaraan. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya Allah menyatukan hati kita dengan yang lain, ya. Walaupun kita itu tidak saudara kandung, tetapi kita itu saudara seiman. Ini Allah satukan. Yang tadinya jenengan iki lho
gak kenal nggih. Mas Aan iki asli pundi? Asli pundi, Mas? Gresik. Ya, Mas Ranu asli mana? Loh, Karangpilang. Gak ketemu, tapi sekarang ketemu satu persaudaraan, ayo saling kenal. Wasbahtum binikmati ikhwana. Ya Allah menyatukan hati kita ini sehingga pas satu persaudaraan, dan itu kenikmatan dari Allah. Akhirnya dadi napa? Istilahnya Jawa, dulur sinara napa? Sinara wedi. Napa dulur sinara wedi niku? Lek gak ketemu niku ngangeni. Iki berjamaah waktu subuh kok gak ono ini. Ditanyakan kenapa? Siap ngoten kinten-kinten nggih? Siap. Jamaah nggih. Mumpun meneng mawon. Dan kalau perlu ayo diajak ayo. Salat nanti wis pokoknya ya napa carane ngerayu dengan apa? Boleh ngerayu dengan apa? Ya dengan dikasih makan, dikasih napa? Wonten tengene pundi masjid niku. Wadah sakniki ya. Masjid sejuta pemuda, masjid namanya Masjid Pemuda itu. Juga gitu, setiap duhur itu dikasih makan. Siapa dikasih makan? Semuanya orang-orang yang lewat dikasih makan. Bahkan ditulisi makan gratis, Pak. Ayo berjamaah di masjid. Pendinten niku maringi ana 300 piring niku. Nggih, iku wates sing mangan. Bahkan wong becak, wong boten Islam pun juga makan. Enggak apa-apa. Memang kita itu memberi, memakmurkan masjid agar makmur masjidnya itu yang memberi, tidak hanya untuk sholat, tapi bagaimana menyelesaikan permasalahan, ya, menyelesaikan solusi, terutama solusi perut, nggih, perut niki lek luwe niku wis gak ono tombone, lek luwe saged sholate khusyuk, mboten saged, harus ayo, mungkin yang mereka nggak bisa makan, lah ini bagaimana caranya, dananya. Makanya di situ walam yaksa ilallah, janganlah takut selain daripada Allah. Orang yang memakmurkan masjid Allah itu tidak takut selain daripada Allah. Artinya apa? Mboten wedi karena nggak punya dana. Ayo punya program dulu, dibuat program. Makanya harus ada raker ini apa? Rapat kerja. Lek masjid iki gak ono programe, wong raker ya gak ono. Terus gawe program apa sing penting gelundung ngono ae. Wah wis gak jelas nih. Yang namanya sudah ada pengurus, ayo membuat perencanaan. Tahun 2026 itu apa rencananya? Untuk caranya memakmurkan masjid Allah itu bagaimana caranya? Membuat program apa? Supaya orang senang sholat nyaman, sholatnya aman iki napa carane? Nyaman nih sholat niku seneng timbangane nang omah enak sholat nang masjid. Nah niki napa carane? Ayo diprogram. Cari uang ya cari, gak apa-apa, cari infak insyaallah bisa. Saged, Pak. Walam yaksa ilallah, janganlah takut selain daripada Allah. Allah itu maha kaya, ya. Ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Jenengan pun khawatir kalau mau Allah, kalau kita itu menolong agama Allah, Allah pasti menolong, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surullaha, ya. Jika kamu menolong agama Allah, yang surkum pasti loh, niku lho Pak. Allah menolong. Lho ngoten niku jek ragu-ragu iki. Angel lho duwe lho, gak diprogramnya, gak ada niat, gak ada keinginan, ya nopo, gak ada keinginan perubahan, ya nopo. Oh gak ada kepingin nek jamaah niki kata makmur terus ya nopo carane iso makmur mboten saged. Harus ada keinginan, target, cita-cita, harus ada progres perbaikan. Progres niku nopo? Harus ada perubahan yang lebih baik. Empun meneng tok dari tahun ke tahun ya wis ngono tok ae, pancet tok ae, gak ono perubahane. Ya napa kira-kira Pak? Jenengan niki tahun 2026 kira-kira memakmurkan masjid Allah, masjid kita itu kira-kira kepengin wonten perubahan mboten? Kok lemes ngeten ya? Ana perubahan mboten?
Harus ada perubahan agar nyaman kita di masjid, orang-orang itu senang di masjid sehingga masjidnya rame. Nggih. Lek masjidnya rame, jamaahnya banyak. Itu namanya makmur. Tapi lek masjidnya jamaahnya titik kena apa? Soalnya yo wis gak nyaman belas salat nang masjid. Nah niki. Walam yaksa ilallah. Janganlah takut selain daripada Allah. Jadi orang memakmurkan masjid baik pengurus maupun tidak pengurus, pokoknya sing gelem memakmurkan iku mboten wedi blas, gak duwe dhuwit pun kuwatir. Wong awak dhewe duwe Allah, pun jenengan pun wedi. Walam yaksa. Lho, napa? Walam yaksa. Janganlah takut. Ya. Illallah selain daripada Allah. Wong Allah itu sugih lho, Pak, kok wedi. Wedi gak mangan, wedi gak napa? Gak duwe dhuwit iki, ndolek dhuwit angel lho. Niki harus dihilangkan rasa takut itu. Ya. Itu orang-orang yang beriman. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Mari kita menjadi orang-orang yang peduli, ya, peduli untuk apa? Mau menolong agama Allah. Mumpun sampai awak dhewe niki agama enggak hanya untuk pribadi kita. Tidak bisa, yang namanya kita itu jami'an, berjamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan hendaklah kamu berpegang teguh kepada tali agama Allah apa? Jami'an, secara berjamaah, secara berkomunitas. Berjamaah ketika apa? Ketika sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Tetapi juga berjamaah pada saat sholat jenazah. Waktu meninggal dunia yang nyolati juga banyak. Seperti di Al-Jihad itu, ya. Tidak hanya sholat, mari sholat marang ngono terus mulai dewe-dewe engko ana dulure sing mati jamaahane mati dijarno ae. Enggak dikelola. Ya, ayo kita berjamaah di dalam pengelolaan apa kematian juga di sana itu, Pak. Masjid itu, ya. Jadi seluruh anggota Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah itu sudah inden. Ya, mereka ingin diramut sama Masjid Al-Jihad, padahal itu bayar berapa? 6,5 juta. Tapi 6,5 juta itu dapat paketan apa? Paketannya berupa jenazah itu dimandikan di masjid, dijemput, Pak. Dimandikan di masjid, ya. Kemudian apa? Setelah dimandikan disolati, dikafani. Setelah dikafani disolati jamaah banyak itu. Setelah itu apa? Dikuburkan. Mobilnya mobil apa? Alphard yang wonten 6. Ya. Jadi ketika keluar itu habis sholat jenazah itu, ya, dan itu sholatnya itu setiap sholat 5, bukan tidak setelah 5 rakaat 5 waktu, Pak. Saat sholat 5 waktu itu, ya, mboten mungkin sak mantune napa? Sak mantune misale sak marine sholat zuhur. Lho mboten, pada waktu sholat zuhur itu jenazahnya sudah siap taruh di muka. Jadi setiap 5 subuh juga gitu, sebelum subuh sudah jenazahnya taruh di depan, ya. Karena yang sholat jamaah itu banyak, yang nyolati juga banyak. Barang siapa yang mensolati lebih daripada 40 orang yang ikhlas, maka akan diampuni dosanya. Loh, awak dhewe niki lho, berjamaah tok tapi mboten nate mikirno, ya napa lek awak dhewe mati. Teng mriki wonten mikirno kematian. Ada enggak? Wonten. Sinoman ada. Apa? Loh, iya ustadznya, tapi apakah dipikirkan kalau meninggal jamaah kita ini warga kita, ya, berjamaah, ya, itu berjamaah sekalian. Ya. Jadi mulai dari tata cara pemakamannya, ya, disiapkan, kalau di sana disiapkan tanahnya kuburan. Kenapa? Karena di sana kalau di Banjarmasin itu kebetulan kalau ngubur itu kan selalu tanahnya tanah apa? Gambut, ya. Nah, itu kan sulit. Jadi disiapkan kuburannya itu tidak di Banjarmasin, Pak, jauh. Surabaya ini juga gitu. Sekarang banyak di daerah saya Simo itu, ya, rumah saya itu di Simo, nguburnya di Asem Rowo. Asem Rowo itu nggak mau terima, akhirnya ditembok juga beli di sana.
1 juta. Kenapa Sembrowo nggak mau? Karena yang ada keluarganya baru bisa. Seperti kemarin jamaah kita juga gitu, ngubur rumahnya di Simorjo, nguburnya di Simpang Gunung Keramat. Kenapa? Di sana itu ada saudaranya. Bahkan ketika dikubur itu Pak, itu tumpuk 3 dan itu masih baru kelihatan kalau yang lama. Karena apa? Karena sudah penuh dan tempatnya terbatas. Dan sekarang jenengan kalau di mana Bapak Jerawat juga sama. Sekarang ini di Bapak Jerawat itu sudah penuh Pak, nggak boleh. Yaitu dipindahkan di mana? Di Kepote saat ini. Loh, niki loh. Jadi kita memikirkan secara berjamaah. Dos pundi tidak hanya jamaah sholat 5 waktu, ya. Makanya memakmurkan masjid Allah ini syarat utama. Minimal 5 waktu ini kita berjamaah. Setelah itu kita pikirkan programnya apa. Kita pikirkan tidak hanya programnya berupa tadi sholat jamaah, tetapi kita pikirkan bagaimana keluarganya, ya, bagaimana mereka bisa makan setiap harinya. Kadang-kala sekarang ini kan orang sulit Pak, banyak PHK, ya, banyak kesulitan yang mereka untuk makan, jangankan untuk sekolah, ya, untuk makan itu nggak bisa. Bahkan mereka kalau sudah sakit ini kadang-kala bingung ngurus BPJS ini bingung. Lah kita ini bisa membantu mereka ini berjamaah itu. Bagaimana caranya supaya kesehatannya itu gratis. Kita antar, kita uruskan dan itu prosedurnya juga tidak mudah. Ini fungsinya kita itu berjamaah. Tetapi kalau berjamaah kita itu hanya setelah sholat, wes mari ngono mulai dewe-dewe satu dengan yang lain nggak kenal, ya percuma. Kira-kira hafal Bapak-bapak sekalian? Jamaah yang di sini hafal nama-nama nih? Napa? Nggih, jenengan hafal niki, Pak sinten niki? Lali nggih. Lho, niki lho. Nggih, Pak jenengan hafal sinten niki? Lho, ayo Mas Terlalu sebelah sampean nyoba. Nah, ini. Iya, terus. Nah, itu harus hafal. Nggih. Nah, semacam itu ibu-ibu hafal nggih. Lah niki kok jamaahane titik niki, cuman 3 glenter niki. Nah, ibu-ibu biasanya yang paling aktif soal konsumsi itu biasanya ibu-ibu. Ya. Ini loh ta'awanu alal taqwa, ta'awanu alal birri wa taqwa, ya. Punisa nih. Ya, saya kira itu ya. Jadi syarat kita mendapatkan kebahagiaan, ya, kebahagiaan dunia akhirat, kita tidak dimurkai Allah, yaitu kita harus mendapat petunjuk, dan petunjuk Allah itu diberikan syaratnya dengan kita memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah niku napa? Wis 5 waktu niku salat berjamaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.